Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Putri Utami. Saya kelas 2E Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Di video kali ini saya ingin membahas sedikit tentang teori simbolik dan realitas sosial. Apa sih teori simbolik? Teori simbolik adalah teori yang memiliki asumsi bahwa manusia membentuk suatu makna melalui interaksi atau komunikasi dari persepsi yang dimiliki individu berdasarkan interaksi dengan individu lainnya. Dan apa itu realitas sosial? Realitas sosial adalah kemampuan yang dikonstruksikan secara sosial yang muncul dari pikiran manusia dan berkembang melalui interaksi dan kebiasaan atau keseharian gitu, kebiasaan sehari-hari. Apa saja 3 dasar interaksi simbolik? Yang pertama itu ada pikiran, yang kedua ada diri sendiri, dan yang ketiga ada masyarakat. Apa itu teori konstruksi realitas sosial? Teori ini merupakan teori sosiologi kontemporer yang merupakan suatu kajian teoritis dan sistematis mengenai sosiologi pengetahuan. Dan apa saja 3 bentuk realitas sosial? Yang pertama itu ada realitas sosial objektif, realitas sosial subjektif, dan realitas sosial simbolik. Apa saja 3 macam konstruktivisme sosial? Yaitu ada konstruktivisme radikal, yang kedua ada konstruktivisme hipotesis, dan yang ketiga ada konstruktivisme biasa. Apa sih teori interaksi simbolik itu? Yaitu adalah salah satu dari teori aliran tradisi sosiokultural yang memberikan pemahaman tentang apa yang dibuat dan dibangun dalam sebuah percakapan atau interaksi antara individu dengan individu lainnya. Saya ingin berasumsi untuk interaksi simbolik itu seperti apa. Jadi ada yang menyatakan asumsi interaksi simbolik itu manusia bertindak terhadap sesuatu atas dasar makna yang dimiliki benda-benda itu bagi mereka. Terus yang kedua ada asumsi tentang makna itu merupakan hasil dari interaksi sosial dalam masyarakat manusia. Contohnya misalkan seperti teori simbolik. Contohnya seperti di suatu ruangan kelas ada beberapa mahasiswa atau pelajar yang sedang mengikuti ujian kelas atau ujian tertulis gitulah ya. Terus di satu mahasiswa atau seseorang mahasiswa ini ada yang tidak mengerti apa yang dipertanyakan dari soal itu dan atau tidak tahu jawabannya itu. Jadi dia bertanya kepada teman yang di depannya, teman kelas yang di depannya, tapi tidak dengan suara memanggilnya, tapi dengan suatu simbolik seperti memegang tubuhnya seperti ini gitu dari belakang gini, atau menoel bagian tubuhnya manapun yang itu menandakan dan semua orang paham dengan simbolik itu, yang artinya berarti memanggil kita kepada orang yang telah menyentuh tubuh kita. Dan
si mahasiswa ini ingin bertanya, misalkan dia ingin bertanya jawaban nomor 2 dan dia bertanya untuk mengenai soal tersebut itu tidak dengan suara, biasanya juga dengan simbolik dan sedikit ucapan, tapi ucapan tidak bersuara. Jadi apa itu? Biasanya dia seperti itu. Apa jawaban nomor 2? Tapi suara tidak, biasanya tidak ada suaranya. Dia cuma bilang, dia cuma menggunakan simbol seperti ini, dan orang yang diajak bicara atau orang yang ditanyakan juga dia memahami apa yang telah disampaikan oleh mahasiswa tersebut, dan dia biasanya jika orang yang ditanyakan sudah menjawab soal tersebut, dia misalkan jawabannya B dan dia pun menjawabnya dengan simbolik juga, dengan gerakan tangan seperti ini. Ini artinya B. Kalau kita jadi semua orang sudah paham, bahkan hampir semua orang pasti sudah paham ini artinya B kalau sedang ujian gitu, khususnya mahasiswa atau pelajar gitu. Jadi itulah simbolik yang biasa kita gunakan, dan itu emang realitas sosial juga yang ada di kehidupan kita atau lingkungan kita sendiri gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari teori simbolik dan realitas sosial. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon dimaklumi jika ada salah-salah kata atau kurang-kurang kata yang kurang dipahami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.